Pasca kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kursi-kursi komisaris di perusahaan plat merah dari raksasa energi, holding tambang hingga listrik diisi oleh wajah-wajah relawan dan petinggi tim kampanye, kader partai koalisi, hingga figur pendukung yang sebelumnya berjibaku mendulang suara. Posisi strategis di BUMN menjadi arena konsolidasi untuk tokoh-tokoh yang telah menggelontorkan dana, tenaga, ataupun pengaruhnya dalam kontestasi politik. Bagi pemerintahan Prabowo Gibran, kursi komisaris bukan hanya soal pengawasan aset triliunan rupiah, melainkan juga simbol penghargaan dan balas budi politik yang terstruktur. Salah satu BUMN dengan konsentrasi komisaris dari kalangan tim ses, pendukung dan relawan Prabowo Gibran paling tinggi adalah Pertamina. Perusahaan yang mengendalikan dan menguasai aset energi nasional ini ditempati oleh para loyalis, bukan hanya dari kalangan senior, tapi juga dari generasi yang lebih muda. Salah satu sosok yang paling mencolok adalah Simon Aloysius Mantiri. Ia merupakan salah satu figur yang paling dekat dengan Prabowo secara personal dan kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Simon juga merupakan kader Partai Gerindra yang pernah menduduki posisi penting seperti Bendahara DPP Partai Gerindra, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, hingga Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Prabowo sendiri menilai Simon adalah sosok tegas yang mampu membersihkan perusahaan energi itu dari korupsi. Simon diberi wewenang penuh untuk melakukan pembenahan internal dan memberhentikan pihak yang tidak bekerja dengan baik. Saya angkat Saudara Simon Aloysius dengan beberapa anak-anak muda dan saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Selanjutnya ada nama Nanik S. Deyang yang ditunjuk sebagai komisaris independen PT Pertamina pada 2025. Nanik S. Deyang merupakan mantan jurnalis yang berada di barisan pendukung Prabowo sejak 2019 sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional dan pernah muncul dalam pusaran kasus berita bohong Ratna Sarumpait pada 2018. Nama Nanik mulai disorot publik setelah ia didapuk Prabowo sebagai Ketua Badan Gizi Nasional, menggantikan posisi Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Meskipun akhirnya ia juga mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Jabatan Komisaris Independen PT Pertamina juga dijabat oleh Komjen Pol Purnawirawan Condro Kirono. Pada Pilpres 2024, Condro Kirono merupakan salah satu dari sekian purnawirawan yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Nama Condro Kirono sendiri pernah dicatut sebagai sosok yang membackingi mafia pengaturan skor sepak bola di Indonesia pada 2019. Selanjutnya ada nama Muhammad Irawan alias Iwan Bule yang diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Iwan Bule adalah purnawirawan polisi yang pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Ketua Umum PSSI. Ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra. Hasan Nasbi yang menjabat sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina pada 2025. Pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dan berperan sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Ia pernah menuai kontroversi soal pernyataannya terkait teror kepala babi kepada jurnalis Tempo yang dinilai tidak berempati. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Todo Tua Pasaribu, mantan Wakil Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, kini menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Komisaris Utama PT Pertamina. Nama Ginka Febrianti Ginting menjadi sorotan publik setelah ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Retail di usia 28 tahun. Ginka memiliki latar belakang pendidikan manajemen serta aktif dalam organisasi dan relawan politik. Pada Juni 2026, Ginka Febrianti Ginting ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Retail, anak usaha PT Pertamina yang fokus mengelola SPBU, SPBG, dan toko retail. Penunjukan Ginka sebagai komisaris menuai sorotan publik karena usianya yang masih 28 tahun dan latar belakangnya sebagai ex-relawan. Ia merupakan koordinator nasional BISON atau Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional yang fokus mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Siti Zahra Agnia, istri dari Muhammad Arif Rosyid Hasan, diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga. Suaminya adalah politisi Partai Golkar dan pernah menjabat sebagai Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Prabowo Gibran pada Pilpres 2024.
Prabu Revolusi, jurnalis senior yang berada di barisan pendukung Prabowo, ditunjuk sebagai komisaris independen PT Kilang Pertamina Internasional. Prabu Revolusi awalnya adalah bagian dari tim kampanye Ganjar Mahfud yang kemudian dipecat dan berpindah haluan mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, ditunjuk menjadi komisaris independen PT PLN. Partai Demokrat sendiri merupakan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Politikus Partai Demokrat ini dulunya dikenal sebagai aktivis 98 dan pernah ditangkap polisi akibat kasus obat-obatan terlarang pada 2019. Fauzi Baadila, aktor yang juga mantan wakil komandan Golf tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ditunjuk menjadi komisaris independen PT Pos Indonesia. Selain Fauzi Baadila, Muhammad Budi Jatmiko juga ditunjuk sebagai komisaris independen PT Pos Indonesia. Dia merupakan relawan Prabowo Subianto dan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, ditunjuk sebagai komisaris utama PT PLN. Ia pernah terjerat kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia senilai 100 miliar pada 2003. Kasus ini disidik KPK pada 2008 dan berujung pada vonis hukuman 5 tahun penjara. Pada Pilpres 2024, ia berperan sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Ade Armando juga ditunjuk sebagai komisaris PT PLN Nusantara Power setelah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Kritikus Prabowo ini akhirnya berbalik haluan menjadi pendukung karena menilai Prabowo sebagai sosok yang rendah hati. Samara Amani, mantan politikus PSI, menduduki posisi komisaris independen PT Perkebunan Nusantara 3. Ia juga merupakan kritikus Prabowo yang akhirnya berbalik arah menjadi pendukung pada Pilpres 2024. Siti Nuriska Putrijaya, politikus Partai Gerindra sekaligus mantan anggota DPR, diangkat sebagai komisaris utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Felicitas Talulembang, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, ditunjuk sebagai komisaris independen PT Bank Syariah Indonesia. Isra Pramulya, sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sulawesi Barat, diangkat menjadi komisaris PT Berantas Abipraya. Sejumlah politikus dan tim pemenangan di koalisi pemerintah mendapatkan posisi baru di Badan Usaha Milik Negara BUMN. Terbaru, ada nama Fuad Bawazir dan Grace Natali yang dipercaya sebagai komisaris di BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia. Perusahaan plat merah lain yang juga diisi oleh para pendukung Prabowo adalah MindID atau Mining Industri Indonesia, sebuah BUMN holding industri pertambangan yang mengelola kekayaan alam Indonesia. Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, ditunjuk sebagai Komisaris Mining Industri Indonesia. Mantan jurnalis ini berperan sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Fuad Bawazir, politikus senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan era Soeharto, ditunjuk sebagai Komisaris Utama Mining Industri Indonesia. Pada 2014, ia pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus pencucian uang terhadap terdakwa kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Ia kemudian masuk ke Partai Gerindra dan dipercaya sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Widoyotomo ditunjuk sebagai Komisaris Independen Mining Industri Indonesia. Ia merupakan salah satu purnawirawan TNI yang memberikan dukungan penuh kepada Prabowo, baik dalam kapasitas politik, tim pemenangan maupun jaringan bisnis. Ma'ruf Samsudin, adik dari Safri Samsudin yang merupakan orang dekat Prabowo sekaligus Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih, ditunjuk sebagai Direktur Utama Mining Industri Indonesia. Sylvester Matutina ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Ia merupakan aktivis politik dan pengusaha yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Pada 2019, ia dinyatakan bersalah dan divonis 1,5 tahun penjara atas kasus penyemaran nama baik dan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ia menghilang sejak 2025 dan tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini. Akila Rahmani, politisi muda dari Partai Gerindra yang aktif memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, kini ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Waskita Karya. Asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, masuk dalam jajaran Dewan Komisaris PT Krakatau Posko, perusahaan patungan milik BUMN dan raksasa baja Korea Selatan. Revian Fajarsa alias Ivan Seventeen yang merupakan pendukung setia Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Yofi Widianto ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Ia merupakan musisi yang mendukung pemerintahan Prabowo dengan bergabung secara resmi sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Giring Ganesha ditunjuk sebagai Komisaris GMF Aero Asia, anak usaha PT Garuda Indonesia.
Ia merupakan bagian dari PSI yang mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dukungan politiknya mengantarkan Giring sebagai Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih. Fahri Hamzah yang konsisten mendukung Prabowo Subianto sejak masa kampanye, kini mendapat jabatan mentereng sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Komisaris Bank BTN. Yuda Wasita Kartika Putra diangkat sebagai Komisaris PT Jasa Marga Toll Road Operator. Ia merupakan Ketua Umum kelompok relawan Bocahe Gibran Nusantara yang aktif mendukung Gibran di Pilpres 2024.